Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Tentunya kita masih ngobrol bersama dengan komunitas Pandu Lisade, yang mana aku pikir ini benar-benar jadi satu komunitas yang mencerahkan sekali begitu ya, di mana akhirnya kita memiliki kepedulian begitu, bukan hanya kepada teman-teman non disabilitas atau rekan-rekan umum yang biasa kita temui, tapi juga kepada rekan-rekan yang dahulu kala banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Kalau kita misalkan melihat berbagai video juga masih banyak teman-teman disabilitas yang mungkin kalau kita bisa katakan 3 banding 1 mereka yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya, dibandingkan kesempatan yang diberikan kepada teman-teman non disabilitas, padahal yang sebenarnya mereka pun atau teman-teman disabilitas pun saat ini sudah sangat-sangat mandiri. Dan aku pikir kalau aku sendiri ini pernah bertemu dengan teman-teman disabilitas begitu ya, terutama teman-teman netra dan juga tuli, di mana mereka nampaknya bahkan lebih hebat dibandingkan kita yang semua sebenarnya serba lengkap begitu ya, serba komplit, yang kita justru semangatnya itu jauh dari mereka. Oke, Kak Arya, ini komunitas Pandu Lisade membuat berbagai kegiatan begitu ya, menjadi satu wadah bagi rekan-rekan disabilitas. Nah, apa yang Kak Arya rasakan begitu dengan sebelumnya kehadiran dari Pandu Lisade? Jadi bagaimana sih teman-teman dari teman-teman disabilitas ini memaknai kehadiran dari komunitas Pandu Lisade? Oke, jadi kalau dari sudut pandang teman-teman disabilitas ya, mereka itu lebih memaknai bahwa Pandu Lisana ini adalah sebuah platform untuk mereka juga untuk Oke. beradvokasi sih. Itu Oke. sih yang ibaratnya Baik. sering aku dapatkan dari mereka ya. Oke. Jadi mereka juga senang karena ada yang bantu mereka untuk menyebarkan informasi mengenai disabilitas gitu Oke. kan, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya juga yang menerima manfaat kan dua arah juga nih. Jadi teman-teman non disabilitas juga tahu bagaimana cara berinteraksi, dan akhirnya ya teman-teman disabilitasnya juga lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa nggak banyak ditakutin sama masyarakat lah Betul, gitu betul, kan. Lebih betul. ke arah kayak gitu sih dari Iya. mereka. Nah, kalau pengalaman menarik sendiri dari Kak Arya begitu ketika melakukan aktivitas bersama dengan rekan-rekan disabilitas khususnya. Oke, kalau pengalaman yang unik itu, ini waktu aku awal-awal dipandu di sana ya. Jadi Oke. waktu itu aku masih belum tahu secara mendalam terkait tuli daksa dan juga netra nih. Hmm. Jadi aku mau cerita tentang teman-teman netra gitu Hmm. ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita tahu ya, netra itu ada terbagi jadi beberapa macam klasifikasi. Jadi Yap. ada yang benar-benar kayak full blind, Hmm. terus ada yang masih hard, masih setengah gitu kan. Dan ada yang dia bisa ngelihat cuman kayak make kamera cuman nggak fokus gitu loh. Oke, Dia oke. masih bisa ngelihat di depan ada Agak objek atau buram-buram enggak, gitu ya. warnanya apa. Heeh. Dan waktu itu tuh aku lagi ada di sebuah acara, dan di meja tuh ada kayak semacam kertas warna ungu sama merah gitu kan. Oke. Terus aku lagi sebelahan, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman netra. Terus ada satu orang netra nih nunjuk ke meja. Ih, ini kertasnya warnanya ungu, lucu kan, saya kaget gitu kan. Iya, Kayak iya. Bingung. wow, kok bisa Oke. tahu kertasnya ungu, kan netra? Oh iya, ternyata netra itu nggak melulu kayak bener-bener full blind gitu kan, Oke. buta total, enggak gitu kan. Oke. Dan di situ kayak wow, oke, ini sesuatu yang baru sih yang Mhm. aku pelajarin gitu kan. Mhm. Oke. Nah, bahkan ada juga nih, aku juga ingin berbagi pengalaman gitu ya, karena saat itu juga bertemu dengan rekan-rekan disabilitas terutama netra tadi gitu ya, yang bikin emang sih Kak, itu benar-benar jadi satu pengalaman unik untuk aku yang bahkan sama sekali belum ya memiliki ilmu untuk disabilitas ini begitu. Ketika harus berbagi tadinya ilmu public speaking gitu bersama dengan rekan-rekan disabilitas netra begitu, dan aku bingung kayak, oh yang ini perlu bantuan, ketika dia perlu bantuan padahal secara mata begitu ya, meleknya tuh cukup normal. Jadi oh ternyata aku pikir saat itu gitu kan, oh aku pikir orang yang netra itu mereka benar-benar kayak ya nampak lah bahwa mereka netra gitu. Kalau ini nampaknya seperti normal tapi ternyata tidak, ya tidak jelas gitu ternyata. Ya ternyata mereka netra, bisa dikatakan seperti itu, atau teman-teman disabilitas masuknya gitu. Dan aku memperlakukan seperti teman non disabilitas yang aku oh ya abis tampaknya sangat normal. Dan bener deh, itu jadi Iya kayak aku iya iya. jadi akunya salah tingkah sendiri gitu loh. Jadi Aku aduh juga pernah sorry kok kejadian yang banget kayak gitu gitu waktu ya. awal-awal. Iya, iya, awal-awal iya sih emang mendapat kayak saya minta untuk berdiri, saya minta untuk coba ayo menyampaikan gini-gini. Aku pikir bisa gitu. Oh ternyata nggak bisa, nggak kelihatan Kak gitu kan. Jadi
Wow, oke, saya perlu belajar itu makanya kenapa saya juga jadi tertarik dengan isu-isu ini, melihat ternyata banyak banget ragamnya begitu ya, luar biasa. Dan sama nggak sih ini Kak Arya dengan yang aku rasakan juga ya, di mana saat itu bertemu dengan teman-teman disabilitas, mungkin kalau saya sendiri hanya untuk waktu-waktu yang singkat gitu, tapi aku melihat semangat mereka ini luar biasa. Gimana Kak Arya? Iya, bener-bener banget. Jadi aku tuh sempat beberapa kali nemu sama teman-teman disabilitas Nah, yang mungkin tadi Kak Irma sempat mention ya kayak di awal. Mereka tuh lebih semangat daripada kita dan mereka lebih sukses daripada kita gitu kan yes. kayak wow, ibaratnya mereka dengan keterbatasannya aja bisa kayak bisa lebih dari situ kan Iya dan betul, ibaratnya kenapa kita sebagai teman-teman non disabilitas nggak bisa kayak gitu dalam artian bukan dalam artian membanding-bandingkan ya iya tapi lebih ke arah kayak mereka bisa menginspirasi teman-teman non disabilitas betul, juga gitu kan betul, untuk bahwa sebenarnya dunia itu adil kok gitu kan kita juga yes, bisa kalau misalnya kita bisa mendapatkan sesuatu kalau misalnya kita bisa bekerja keras juga betul, untuk betul, mendapatkan hal tersebut gitu kan betul. lebih ke arah kayak gitu sih. Oke, jadi emang banyak hikmah banget ya dengan bergabung di komunitas Pandulisana itu sendiri begitu ya. Betul Oke, banget nah banyak Karya, banget bahkan nggak kalau kehitung deh untuk kayaknya. kalau untuk rekan-rekan nih, mungkin pemirsa yang ingin bergabung gitu ya bersama dengan komunitas Pandulisana ini bisa nggak sih caranya gimana? Boleh, boleh banget. Jadi komunitas Pandu di sana ini kita ada open recruitment biasanya setiap akhir tahun ya. Oke, Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa follow dulu nih ada di Instagramnya @pandulisane. oke. Nanti tetap keep in touch saja. Nanti kita akan posting kalau misalnya kita open untuk volunteer ataupun untuk anggota ya di situ. Oke, oke. Dan kalau untuk kayak volunteernya sendiri tuh sebenarnya tadi ya seperti aku tanyakan, tetap nanti ada kelas-kelas cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas semacam itu nggak sih? Oh iya, pastinya. Jadi Oke. untuk setiap volunteer ataupun setiap anggota kita kasih pembekalan nih kayak semacam Nah, gimana sih cara berinteraksi dengan teman-teman daksa, tuli dan juga netra gitu kan. oke. Dan itu langsung disampaikan oleh teman-teman disabilitasnya sendiri gitu kan. Oh, wow. Justru jadi kita yang belajar ya. Betul, betul, Masya betul. Allah. Ibaratnya ya sambil ibaratnya advokasi lewat jalur dalam lah. Betul, 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 betul. Luar biasa. Oke, nah sejauh ini ada berapa sih jumlah teman-teman relawan yang bergabung di komunitas Padulisane? Ya, kalau so far untuk anggotanya sendiri kita ada sekitar 19 orang. Dan untuk volunteernya itu kita kemarin ada sekitar 55 orang. Oh, banyak sekali Mm-mm. ya, lumayan ya. Ini baru ada di Jakarta saja kah atau sudah tersebar deh di Indonesia? So far kita masih di Jakarta aja Hmm, sih. Cuman oke. kita kedepannya juga akan mencoba untuk menyebarkan sayap nih ke kota-kota besar yang Amin, lainnya. amin. Karena yang namanya advokasi ya semakin luas orang-orang tahu, semakin banyak Betul. orang-orang tahu akan semakin bagus sih. Lebih ke arah Oke. kayak gitu. Karena kan apalagi kita bisa sampai ke mungkin ya ke lokasi-lokasi atau daerah-daerah terpencil di mana mereka saya yakin juga mungkin ada teman-teman disabilitas juga yang bahkan lebih membutuhkan lagi begitu ya pendampingan atau kehadiran dari teman-teman Padulisane begitu ya Kak Arya ya. Aku doakan Ya. nih semoga bisa segera karena pastinya Amin di ya tahun Allah. kedua yang luar biasa ini tantangannya bukan hanya tantangan bagaimana memikirkan banyaknya program kerja tapi tantangan bagaimana bisa keluar dulu ya dari pandemi ya. Nah, aku jadi penasaran ini selama pandemi apa saja kemudian yang bisa dilakukan oleh komunitas Pandulisane, apakah masih terus produktif untuk memberikan edukasi terkait dengan teman-teman disabilitas atau apalagi ada ide-ide kreatif apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Pandulisane selama pandemi. Kita akan bertemu lagi tentunya di segmen selanjutnya, tetap bersama kami.